karena dia takut mungkin dites psikologis sama psikolognya ya. Ya, kenapa saya tahu? Ya karena ketika dia membaca kitab itu banyak kesalahan-kesalahan terjadi. Nah, ketika Robito Alawiyah itu nanti ketika dia mengutus Tengku Kori itu sama saja dia bunuh diri. Karena Robito Alawiyah ini mengetahui kemampuan keilmuan Tengku Kori, ya seberapa kapasitasnya dia melihat. Cuman Tengku Kori ini kan merasa pede dengan keilmuannya, dengan banyak orang-orang yang sangat alim, ya, yang dapat mengukur kapasitas keilmuan Tengku Kori, yaitu terutama dari kalangan Robito Alawiyah. Begitu makanya dengan melihat track recordnya Tengku Kori seperti ini, watak sifatnya, ya, terus keilmuannya yang tidak memiliki kapasitas yang mumpuni itu, sehingga dari pihak Robito Alawiyah itu ada informasi yang masuk pada saya itu tidak mewakilkan kepada Tengku Kori. Dan bahkan ada dari pihak Robito Alawiyah itu yang sangat menyayangkan kenapa Tengku Kori ini kok bisa masuk membela Abah ini. Nah, ini menurut saya guys. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam podcastnya, Kiai Haji Muhammad Salim menjelaskan tentang bagaimana Pak Kori ambisi untuk masuk dalam kalangan Habaibah Alawi yang pernah dijelek-jelekkan nasabnya oleh Pak Kori sendiri. Dan Robito Alawiyah tidak ada ketertarikan untuk merekrut Pak Kori menjadi bagian daripada mereka. Hanya Pak Kori saja yang ambisi untuk masuk bergabung kepada kalangan Habaibah Alawi atau Robito Alawiyah. Jadi, kalau sampai pihak RA, Robito Alawiyah, memberikan hitam di atas putih surat delegasi untuk Pak Kori berdebat dengan Gus Hasan atau dengan Kiai Haji Imaduddin, maka ini adalah detik-detik tanda-tanda kehancuran kewibawaan atau dapat menurunkan harkat martabat daripada Robito Alawiyah karena mengutus orang yang tidak punya kemampuan, tidak punya integritas keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan di dalam menjelaskan tentang nasab keabsahan nasab Sadaba Alawi. Maka kata Kiai Haji Muhammad Salim, Robito Alawiyah tidak punya kepentingan untuk kemudian mengakui Pak Kori di dalam barisan Habaibah Alawi atau di dalam menjelaskan tentang keabsahan nasabah Alawi. Sudah diketahui kok kemampuan Pak Kori seperti itu. Baca kitabnya yang kemarin banyak dikomentari, salah baca kitab dari segi gramatikal bahasa Arab, dari segi nahwu sarofnya dan lain sebagainya. Maka kata Kiai Haji Muhammad Salim, kalau Robito ambisi untuk merekrut Pak Kori, memberikan surat rekomendasi, berdebat dengan Gus Hasan tentang nasabnya, maka siap-siap pihak RA akan jatuh kredibilitasnya karena sudah salah mengirim orang yang tidak punya kemampuan ilmu untuk menjelaskan tentang nasabah Alawi. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak podcast Kiai Haji Muhammad Salim yang menjelaskan tentang Pak Kori hari ini beserta kemudian bagaimana eksistensi pihak Robito Alawiyah di dalam menanggapi tentang Pak Kori. Nah, untuk itu mari kita simak dalam video berikut ini. Rencana penyelenggaraan diskusi nasional yang awalnya memang panjenengan adalah memfasilitasi Tengku Kori yang menantang Gus Hasan Syarif, dan itu diterima dan panjenengan siap untuk memfasilitasi pagelaran diskusi akbar nasional di Pondok Pesantren panjenengan. Iya. Namun untuk yang selanjutnya, Kiai, saya terus panjenengan dulu pernah bersama dengan Tengku Kori, Iya. dan mungkin sedikit banyak saya juga tahu ya pernah dekat lah ya, pernah dekat, dan apalagi panjenengan sering komunikasi, ya. Iya. Tentang pandangan panjenengan kepada Tengku Kori ini gimana, Kiai? Untuk masuk dalam gelanggang ring akbar diskusi nasab nasional di Pondok Panjenengan. Pandangan jenengan kepada Tengku Kori. Ya, kalau pandangan saya kepada Tengku Kori ya, sebenarnya orangnya baik, Yeah. orangnya bagus sebenarnya, ya. Tetapi saya tidak juga begitu paham pemikiran Tengku Kori ya.
yang ketika beliau ini menantang debat Gus Hasan dan saya menyediakan memfasilitasi tempat untuk mereka berdua di dalam diskusi perdebatan polemik nasab ya. Saya juga tidak begitu paham dengan statement Tengku Khori yang menyatakan sedemikian rupa sehingga dari statement Tengku Khori yang sebenarnya tidak pantas, tidak patut dia keluarkan itu dia keluarkan, dan ini menjadi acuan bagi saya untuk mengetahui berarti selama ini Tengku Khori itu watak dan sifatnya itu tidak seperti apa yang saya bayangkan, begitu loh. Nah, ternyata Tengku Khori ini adalah orang yang temperamentalnya sangat tinggi sekali. Begitu ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hatinya itu, dia langsung meluap emosi, begitu. Yang seharusnya dia ini kan berpikir dahulu sebelum mengatakan sesuatu hal kepada pihak-pihak lain atau pihak yang berseberangan. Dan sebenarnya kan saya tidak berseberangan dengan Tengku Khori ya. Saya kan memfasilitasi kedua belah pihak, dan itu pun masih saya musyawarahkan dengan para saudara-saudara saya ya, yaitu tim-tim penyelenggara itu nanti. Apakah ini acara bisa kita gelar di pondok dengan mekanisme bagaimana, itu sedang kami bicarakan semua. Nah, ketika kami sedang membicarakan itu semua, ternyata ada tanggapan-tanggapan sesuatu yang kurang baik dari Tengku Khori, sehingga dengan hal-hal seperti inilah justru Tengku Khori itu menjatuhkan harga dirinya sendiri, begitu, sebagai orang yang mengaku dan menginginkan untuk menjadi tim diskusi, tim debater di polemik nasab ini, begitu. Oke. Ya, karena kan informasi ini sudah begitu meluas di sosial media dengan panjenengan memfasilitasi Tengku Khori dengan Gus Hasan. Sampai-sampai yang awalnya informasi yang kami terima itu adalah Tengku Khori ini bahwasanya mengatakan kami dari Jakarta ke Cilacap ini tidak terbang, gitu kan, butuh dana dan semuanya. Intinya Tengku Khori ini minta fasilitas dan juga minta akomodasi perjalanan dari sana ke sini. Ternyata dia tidak sendiri karena membawa tim, gitu kan. Jadi dia mengatakan butuh dana, gitu kan. Yang pertama yang saya dengar adalah 15 juta, naik 30 juta, yang akhirnya sampai naik lagi minta 60 juta. Ini yang kami dengar ya. Betul. Lah ini menurut jenengan, apakah hal-hal yang sebetulnya akan panjenengan fasilitasi halnya sampai ke hal seperti itu? Ya, ini begini, jadi itu memang haknya Tengku Khori ya, bersama tim supporternya ya. Itu hak beliau. Ketika beliau meminta 1 miliar juga tidak masalah ya, namanya permintaan kan. Tetapi berangkat dari awal permasalahan tantangan debat ini ya, seharusnya tidak perlulah beliau seperti itu. Karena kan itu bisa dibicarakan baik, kan begitu. Seharusnya dia kan bisa mengetahui kami ini tidak mengundang. Kalau kami mengundang kan berarti kami mengadakan acara. Kami memfasilitasi. Perbedakan dengan memfasilitasi dengan yang mengadakan acara dari awal. Memang sengaja mengadakan acara dan mengundang kedua belah pihak, itu bedakan. Ya, nah, kalau kami memfasilitasi justru mereka itu tertolong, begitu. Kami menolong mereka. Ini kan karena demi kepentingan mereka kan. Lah, karena kami menolong mereka, seharusnya Tengku Khori itu kan berterima kasih. Malah kalau bisa membantu untuk menyokong dana, kan begitu. Kalau bisa, kalau tidak bisa juga tidak masalah. Tetapi seandainya Tengku Khori itu mengatakan demikian dengan meminta akomodasi biaya sekian, itu bagi kami sih tidak menjadi suatu masalah ya, karena itu setiap orang kan memiliki hak untuk berbicara, kan begitu, dan memiliki hak untuk ada tuntutan, begitu. Nah, tetapi harus diingat, kami ini belum mengundang, begitu. Kami belum mengundang, ini masih kami bicarakan. Ya, lah ketika kami belum mengundang, terus ada tuntutan untuk meminta suatu akomodasi, ya, biaya Tengku Khori ke Cilacap ini kan sesuatu yang tidak
ada sambungannya begitu loh ya. Nah, terkecuali kami sudah mengundang ya, baru beliau ini bersama timnya meminta akomodasi begini Kiai, kan begitu. Nah, tapi kalau belum mengundang, belum diundang, dan kami belum mengundang kepada beliau, terus sasaran beliau minta, tujuan beliau minta ini di balik itu ada apa, kan begitu. Nah, inilah yang menjadi suatu pertanyaan dari masyarakat ya. Ini orang belum diundang sudah meminta akomodasi duit ya, apalagi dari 15 juta jadi 30 jadi 60 ya. Nah, apalagi ini permintaannya tidak wajar ya. Seandainya kami mengundang Tengku Khori, ini seandainya ya, kami mengundang Tengku Khori, apakah pantas juga, kan begitu, ketika Tengku Khori membawa supporter ini, pendukung ini ya, pendukung, terus biaya itu dilimpahkan kepada kami. Iya. Ini kan sesuatu hal yang tidak wajar. Seandainya kami mengundang, yang kami undangkan tim diskusinya. Betul. Nah, kalau dia nanti bawa 1000 bis, kami yang biayai semuanya. Orang kita kan mengetahui ya, dalam gelanggang sepak bola itu yang dibiayai itu adalah tim sepak bolanya dengan pengurusannya. Tim supporternya itu tidak dibiayai, justru mereka ketika mau masuk ke arena stadion itu mereka bayar, beli tiket sendiri kan. Tapi ini ya masyarakat sudah paham lah, sudah jelas lah masa tim supporter yang biayai kok. Keuntungan kami ini ngundang supporter itu untuk apa, kan gitu. Yang dibutuhkan ini kan tim diskusi, bukan supporternya. Ya, nah, terus begini juga, ketika seandainya kami mengundang Tengku Khori dan Tengku Khori membawa supporter yang begitu banyak, itu tujuannya apa? Kan begitu. Iya. Ya. Lah, orang itu kan berani karena benar, bukan berani karena banyaknya bawa supporter. Apalagi berani karena dibayar. Iya. Nah, kami begini, kenapa kami tidak ingin membicarakan masalah biaya? Itu kan masalah yang sangat krusial ya, itu di belakang ya. Nanti khawatirnya begini. Ketika kami membicarakan dana di media, ya dengan Tengku Khori, terus Anda begini, kami kasih base ini, seberapa Anda minta kami tututi. Nah, ini tidak boleh, ini melanggar. Ya, ini melanggar, tidak boleh. Karena apa? Ya, karena justru dengan membicarakan keuangan ini menjatuhkan kredibilitas dari sang debater atau sang diskusi itu sendiri. Ya, yang kedua, yang kami takutkan, ketika ini Tengku Khori nanti seandainya kami undang dan dia tidak mendapat mandat perwakilan resmi dari Robitul Alawiyah, ya, tetap kami jadikan beliau ini sebagai tim diskusi debater. Yang kami takutkan ketika terjadi tumbangnya Tengku Khori dalam hujahnya, ya, sehingga dia kalah dan menang salah satu pihaknya, ini yang dirugikan siapa? Kan pihak Robitul Alawiyah. Betul. Iya kan? Lah padahal hasil keputusan itu mengikat. Betul. Yang kami takutkan dengan hasil keputusan yang mengikat itu yang merugikan Robitul Alawiyah, ya. Karena Robitul Alawiyah tidak memberi rekomendasi utusan resmi kepada Tengku Khori. Dan ketika kami mengetahui kemampuan Tengku Khori itu di dalam kapasitas keilmuannya, dan kami undang dia, kami biayai dia, ya, untuk datang dan tumbang, ini yang kita takutkan ada tuntutan dari pihak Robitul Alawiyah. Karena apa? Ada skenario jahat yang disengaja menjatuhkan Robitul Alawiyah, ya. Dengan keputusan yang sudah diketahui, karena kapasitas keilmuan Tengku Khori ini sudah diketahui oleh umum. Iya. Begitu. Ya. Oke. Itu untuk masalah permintaan si Tengku Khori, masalah dengan biaya dan lain sebagainya. Tapi informasi kembali terus bergulir ya. Pada waktu itu saya menemukan sebuah video ya. Sebuah video yang menurut saya ini sangat-sangat keji lah, sangat keji ya. Ucapan yang keluar dari seseorang yang katanya dia menganggap dirinya sebagai Sayyid. Saya Sayyid Tengku Muda Khori Al-Ghusasi gitu kan. Betul. Yang sekarang memang mungkin kesayidan yang entah dari mana, ternyata setelah mengikuti tes DNA melalui gratisan pada Suga TV, ya, itu adalah
jalurnya itu menggak-menggoknya ini ke Bangladesh ya. Oh iya. Iya, ya. Itu yang saya tahu di sosial media ya. Kalau memang salah ya mohon maaf ya. Cuman dia menganggap sebagai seorang ulama ya, oleh orang-orang yang memang berada di barisan mereka. Sampai mengucapkan mohon maaf Kiai, mohon maaf sekali. Saya hanya menyampaikan apa yang terucap dari mulut si Teguh Qori yang sangat keji ini, bahwa menuduh panjenengan ya sebagai Kiai Cabul. Nah ini saya sebenarnya sangat marah sebenarnya dengan kalimat-kalimat seperti ini ya. Karena bisa saja ini bisa dikatakan, kalau menurut saya ini bisa masuk ke ranah hukum ya. Karena menjatuhkan nama baik seseorang, ya, citra seseorang yang memang itu tidak ada bukti. Menurut panjenengan dari tuduhan-tuduhan Teguh Qori ini ya, ada penghinaan, kata-kata cabul, ada menghina pondok pesantren juga, dan di situ juga intinya dia menghina, ada kata-kata miskin dan lain sebagainya. Ya mungkin dari tanggapan panjenengan tentang ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kotornya Teguh Qori ini gimana? Kita bahas satu persatu ya. Tadi dikatakan dia mengaku sebagai seorang sayyid. Mudah saja, ya buktikan saja pengakuan itu kalau dia memang mengaku sebagai sayyid. Karena Teguh Qori sendiri kan sudah pernah mengatakan ya, adanya fitnah di akhir zaman ini itu terjadi ketika banyaknya atau ada orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi ya, yang ternyata mereka adalah bukan zuriyah Nabi. Dan mereka inilah yang keladi dari kehancuran fitnah di akhir zaman, kan begitu. Nah, ketika kita melihat dan merujuk dari perkataan Teguh Qori itu, ya kita buktikan apakah Teguh Qori ini seorang sayyid ya. Karena ketika dia benar-benar sayyid itu, saya rasa dia tidak akan pernah mengaku ya. Justru dia menyembunyikan dirinya seorang sayyid, itu seperti itu. Nah, ketika Teguh Qori mengaku sayyid, ya silakan buktikan. Tunjukkan data manuskripnya. Ya, tunjukkan data manuskripnya yang asli, tunjukkan. Biar umat ini tahu. Terus tunjukkan pula hasil DNA-nya, biar umat ini tahu. Sehingga apa? Sehingga pengakuan Teguh Qori sebagai sayyid ini bisa diakui dan diyakini. Tapi kalau sekedar hanya mengaku, orang pun semua bisa, kan begitu. Tetapi ada ndak pengakuan itu bisa dibuktikan dengan kaidah metodologi ilmu nasab itu sendiri. Kalau dia tidak bisa membuktikan, ya berarti dia hanya sekedar mengaku, dan pengakuan Teguh Qori inilah menjadi sumber dasar pokok biang keladi terjadinya huru-hara di akhir zaman, kan begitu. Yang kedua, dia mengaku sebagai ulama. Ya, yang seharusnya notabene ini ulama ini kan al ulama warasatul anbiya. Ulama ini kan pewaris Nabi. Ya, ketika dikatakan ulama ini pewaris Nabi, seharusnya tingkah laku, unggah-ungguh, adab, akhlak, perkataan itu ya, itu kan harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena ulama ini kan pewaris Nabi. Ketika dia mengatakan sesuatu hal yang tidak pantas ya, apalagi itu tidak terbukti, ini masyarakat kan memandang apakah sosok seperti ini yang dikatakan ulama. Begitu. Karena ulama itu adalah orang yang paling takut dengan Allah. Ya. Itu paling takut dengan Allah ya. Dia selalu menjaga apa ya, hatinya ya, terus perkataannya, tingkah lakunya, adab selalu dijaga. Tidak frontal seperti itu. Ya, apalagi dengan dia mengatakan hal seperti itu kepada saya, katanya saya Kiai Cabul ya. Ini kan ketika dia mengatakan harus ada bukti fakta ya, yang bisa dia tunjukkan bahwa saya ini adalah Kiai Cabul. Seandainya tidak ada, itu berarti kan fitnah ya, fitnah yang menjurus kepada personal yang mungkin ada tujuan di balik fitnah itu semuanya. Apalagi dia mengatakan di media sosial, kan begitu. Lah, fitnah ini sangat berhati-hati ya, karena fitnah ini dengan membunuh itu lebih kejam fitnah masalahnya ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Iya, karena kalau ketika orang membunuh sudah selesai acara, dikisos asal damai, kan begitu. Tapi kalau fitnah ini kan berkesinambungan. Sampai orang-orang yang tidak mengetahui ketika melihat ada video itu terus mereka percaya. Nah, ini dosa fitnah ini dosa multi level ila yaumil qiyamah. Begitu. Jadi
seorang ulama itu dia tidak akan pernah membuat statement fitnah seperti itu, ya nanti akhirnya justru akan menjatuhkan harkat martabat dari Tengku Kohri itu sendiri. Begitu lah. Terus bagaimana tanggapan saya tentang fitnah itu? Ya, saya ini kan manusia, ya, punya perasaan lah, ya. Kita tidak boleh menuruti amarah kita harus memandang dari salah satu sisi, ya. Kemungkinan, ya, kenapa Tengku Kohri mengatakan demikian? Kemungkinan karena dia mencari suatu alasan, ya, supaya tidak terjadi perdebatan di pondok pesantren ini, ya. Kemungkinan karena alasan itu dia gunakan untuk menjatuhkan, ya, kredibilitas saya supaya tidak terjadi perdebatan, karena dia takut mungkin dites psikologis sama nafsu rohnya, ya. Dan kenapa saya tahu? Ya karena ketika dia membaca kitab itu banyak kesalahan-kesalahan terjadi, ya. Kalau orang-orang awam itu banyak yang tidak tahu, ya, tapi kalau orang-orang yang ahli ilmu itu tahu kesalahan-kesalahannya, itu tahu semuanya. Tetapi selama ini kan saya diam. Saya itu mengetahui karena saya sudah lama, ya, berteman dengan Tengku Kohri, ya. Nah, ketika dia mengkaji masalah kitab, ya, terus dia caranya baca kitab, terus nahwu sorofnya saya tahu semuanya. Jadi kapasitas dia itu saya tahu, keilmuannya saya tahu semuanya. Sehingga apa? Sehingga makanya kemarin kan saya katakan, udah Tengku Kohri, kamu duduk aja di rumah, ya, terus nyetel TikTok, ya, terus inilah memberikan informasi tentang antitesisnya saja kepada yang kumal-kumal itu adalah masalahnya di perdebatan ini khusus untuk orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang sangat mumpuni, begitu. Penjelasan dari Kiai Haji Muhammad Salim yang barusan kita simak, beliau pada awalnya menjadi teman akrab Pak Kohri untuk menjelaskan tentang kajian-kajian Nasabah Alawi yang terus bergulir hingga hari ini. Tapi kemudian gara-gara Pak Kohri ingin berdebat dengan Gus Hasan, dan Kiai Haji Muhammad Salim menawarkan pondok pesantrennya menjadi tempat terselenggaranya diskusi, debat Pak Kohri dengan Gus Hasan. Tapi kemudian Pak Kohri dengan mengeluarkan statement yang sangat kurang nyaman kedengarannya bagi Kiai Haji Muhammad Salim, dan bahkan menjelek-jelekkan pondok pesantren beliau dengan menyebut pondok pesantren yang tidak pernah dicuci, bau, dan lain sebagainya. Dan pada video sebelumnya saya sudah sepilkan bagaimana Kiai Haji Muhammad Salim sudah memberikan gambaran atau memberikan rekaman tentang tempat-tempat lokasi pesantren yang akan ditempati Pak Kohri yang jauh daripada apa prediksi Kohri sendiri, alias pesantrennya itu bagus dan ruangan-ruangan khusus bagi narasumber memang dikhususkan secara tersendiri, dan beliau mengatakan kepada Pak Kohri jangan hanya kuar-kuar dan menjelekkan pondok pesantren kalau tidak tahu sebenarnya. Kiai Haji Muhammad Salim sebenarnya sudah mengetahui tentang kredibilitas, keilmuan, kemampuan daripada Pak Kohri sendiri untuk menjelaskan tentang Nasabah Alawi. Jadi kalau Robito Alawiyah kemudian agak sedikit enggan memberikan hitam di atas putih, surat rekomendasi Pak Kohri untuk berdebat dengan siapapun, maka itu sangat wajar karena sudah diketahui kredibilitas keilmuan daripada Kohri sendiri yang sebenarnya bagi orang awam mungkin beliau sangat alim gitu membaca kitab di media sosial, tapi bagi orang yang paham nahwu sharaf maka ada beberapa yang sangat menjanggalkan, dan itu seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Muhammad Salim banyak salahnya. Nah, saya rasa itu teman-teman silakan kalau kalian ingin berpendapat terkait dengan penjelasan Kiai Haji Muhammad Salim yang barusan kita simak, silahkan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.